Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama Harun Heri Trismianto, NIDN 0414067201. Dosen tetap Program Studi Admisi Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mata kuliah yang diampu yaitu satu kewirausahaan, dua manajemen perkantoran, tiga administrasi rumah sakit satu, empat administrasi rumah sakit dua, lima kepemimpinan, dan enam bahasa Indonesia. Rencana pembelajaran semester mata kuliah kewirausahaan, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Visi Prodi ARS yaitu menjadi program studi yang memiliki rekognisi internasional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan dalam bidang hospital service excellence. Misi Prodi Administrasi Rumah Sakit yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan administrasi rumah sakit melalui proses belajar mengajar yang berkualitas, efektif, dan efisien untuk menghasilkan alumni yang profesional, inovatif, dan berintegritas dalam rangka pelaksanaan hospital service excellence. Dua, menyelenggarakan penelitian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang mendorong inovasi, pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang administrasi rumah sakit dengan kekhasan hospital service excellence. Tiga, mengimplementasikan tata pamong dan tata kelola dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang dapat menghasilkan produk sesuai standar nasional dan terkognisi internasional. Komposisi nilai yang diterapkan itu kehadiran 10%, tugas keaktifan 3%, UTS 30%, dan UAS 30%. Rencana pembelajaran semester yaitu capaian pembelajaran lulusan, yaitu pertama mengenai sikap, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religius, sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menunjukkan sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, dan menunjukkan sikap taat hukum dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keterampilan umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan bisnis serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang manajemen. Keterampilan khususnya menguasai konsep teoritis tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dan pengetahuannya. Yang pertama itu menguasai konsep teoritis, metode, perangkat, fungsi manajemen itu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan fungsi organisasi, yaitu pemasaran, SDM, operasi, keuangan, pada berbagai bidang jenis organisasi. Dua, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkan dalam rencana operasional. Tiga, bagaimana menguasai konsep manajemen dengan pengetahuan dan teknologi terkini untuk menyelesaikan masalah aktivitas dan peralatan. Capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK, setelah mengikuti kuliah sampai hari ini dan sampai akhir, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dan memecahkan persoalan entrepreneurship dan bisnis plan dalam kegiatan merintis maupun menjalankan usahanya dalam meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, mahasiswa diharapkan memahami perencanaan bisnis secara menyeluruh, proses penyusunan secara rencana bisnisnya, aspek produksinya, pemasaran, keuangan, dan tenaga kerja dalam bisnis analisis hasilnya. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi individu yang memiliki jiwa entrepreneur, yaitu individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik, belajar mengembangkan potensi untuk melihat dan mengkreasikan peluang dalam mewujudkan cita-citanya. Bagaimana ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan diskusikan dalam mata kuliah ini. Ya, bagaimana kita membentuk dua aspek, yaitu orientasi nilai, orientasi tujuan, dan salah satu muatan penting yang perlu diintroduksi kepada mahasiswa itu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft skill,
keterampilan interpersonal, dan komunikasi persuasif kerja keras kita. Ya. Bagaimana akhir dampak jangka panjang yang diharapkan dan pembentukan nilai-nilai tersebut adalah kemampuan menangkap, mengkreasikan peluang menjadi suatu yang memiliki nilai jual dan nilai tambah. Di samping itu juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam menyusun sebuah rencana bisnis melalui ide. Jadi mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa memahami lebih dalam dan kemampuan dalam mengembangkan ide untuk membuat rencana bisnis yang baik dan benar. Pertemuan pertama yaitu mahasiswa itu mampu memahami pengertian wirausaha. Materi pembelajarannya mengenai pengertian wirausaha, pengertian kewirausahaan, ruang lingkup kewirausahaan, dan perkembangan kewirausahaan di era digital. Dan bagaimana peran penting teknologi itu. Metodenya diskusi, pertemuannya 2 kali 50 menit, indikatornya mampu memahami dan mengidentifikasi pengertian kewirausahaan dengan bobot nilai 5%. Dua, mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai kreativitas dan inovasi dengan metode pembelajarannya yaitu kreativitas inovatifnya. Bagaimana cara membuat produknya, kreativitas strategi manajemennya, proses kreativitas inovasi, hambatan kreativitas, ciri orang kreatif itu yang bagaimana diterapkan. Teknik meningkatkan kreativitas dan ilmu tentang kreativitas dan teknologi. Dengan diskusi kelompok, waktunya 2 kali 10 menit, 2 kali 50 menit, dan indikatornya mampu menjelaskan mengenai kreativitas dan inovasi dengan bobot nilai 5%. Yang ketiga, mahasiswa itu mampu mengidentifikasi mengenai proses kewirausahaan, mengimplementasikan langkah-langkah menuju wirausaha, proses kewirausahaannya, pembelajarannya itu. Diskusi, waktu 2 kali 50 menit, dan indikatornya mampu mendefinisikan faktor pemicu kewirausahaan, menjelaskan modelnya, faktor keberhasilannya, dan mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Keempat, mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai gagasan dalam membuat dan merintis usaha itu. Bagaimana diterapkan dalam materi pembelajaran itu, bagaimana merintis usaha dan ide peluangnya baik. Pengalaman belajarnya itu diskusi, waktunya 2 kali 50 menit, dan indikatornya mampu menjelaskan bagaimana menjadi usaha kreatif, usaha pelayanannya, analisisnya, dan mampu menjelaskan ide-ide usaha dengan bobot 5%. Yang kelima, mampu menjelaskan menjadi seorang pemimpin dalam wirausaha itu seperti apa? Pemimpin. Jadi bahan materinya kepemimpinan dalam berwirausaha. Diskusi kelompok, waktunya 2 kali 10 menit, indikatornya mampu menjelaskan konsep wirausaha dalam kepemimpinan. Mampu menjelaskan teori karakteristik perilaku kepemimpinan itu bagaimana. Mampu menjelaskan kepemimpinan transisional dan transformasional serta kepemimpinan tim. Dan kelima itu mampu menjelaskan fokus dalam kepemimpinan, menjelaskan bagaimana power dalam hubungannya dalam bisnis tersebut. Enam, mahasiswa itu mampu mengevaluasi proses pengambilan keputusan etika dalam berwirausaha. Jadi mahasiswa itu mampu menerapkan peranan etika bisnis itu. Bagaimana peran etika bisnis bisa diterapkan dengan pembelajaran etika bisnis dalam berwirausaha. Ya, pengalaman belajarnya diskusi dan juga indikator yang diterapkannya menjelaskan konsep bisnis itu yang pertama. Yang kedua menjelaskan faktor yang berpengaruh etika dan tiga menjelaskan bagaimana perusahaan itu bisa diterapkan dalam bisnis. Empat menjelaskan konsep bisnis dalam berwirausaha. Lima menjelaskan filosofinya. Enam bagaimana menguraikan proses pengambilan keputusan etika. Tujuh menerangkan bagaimana peranan etika dalam konteks moral.
9, bagaimana bisnis bisa diterapkan dengan bobot nilai 5%. Yang ketujuh, mahasiswa itu mampu membuat konsep bisnis plan. Dengan pengalaman itu diskusi, waktu 2 kali 50 menit, indikatornya itu menjelaskan bagaimana perencanaan bisa dijalankan. Karena usaha itu harus ada perencanaan dulu. Usaha ada perencanaan, punya usaha dan menjalankannya. Kedua, pengertian bisnis plan itu yang layak yang bagaimana. Dan menjelaskan membuat kerangka bisnis plan atau usaha, yaitu dengan bobot nilai 5%. 8 itu ujian tertulis yaitu UTS dengan waktu diterapkan 100 menit, tes tertulis dengan bobot nilai 15%. 9, mahasiswa itu mampu mengevaluasi terhadap gambaran perusahaan itu, deskripsi bisnis. Merancang bagaimana usaha itu bisa diterapkan dan bagaimana usaha itu dibuat. Bagaimana deskripsi bisnis itu diceritakan dari awal sampai sukses dan berhasilnya. Pengalaman belajar dan diskusi, kelompok, pertemuannya 2 kali 50 menit, dan indikatornya menjelaskan identifikasi perusahaan itu. Nama, lokasi, badan usahanya, sampai terjadi badan hukumnya. Dan dua, mampu menguraikan visi dan misi perusahaan. 10, bagaimana kita masih itu mampu membuat analisis lingkungan, yaitu analisis lingkungannya. Ya, bisa diterapkan. Materi pembelajarannya yaitu bagaimana menganalisis Porter dan SWOT diterapkan di lapangan. Karena kita penting sekali diterapkan buka usaha. Apa kelemahan dan kelebihan usaha kita. Aman belajarnya diskusi, pertemuannya 2 kali 50 menit, dan indikatornya mampu menjelaskan pentingnya analisis SWOT, mampu membuat bisnis plan, mampu menjelaskan isi SWOT, dan mampu menjelaskan dampak SWOT terhadap kerja UMKM dengan bobot nilai 5%. Yang ke-11, masih itu mampu membuat marketing plan, ya, bagaimana strategi marketing STP diterapkan, marketingnya dan customer value-nya bisa diterapkan. Dengan pengalamannya ya, mengajar itu diskusi, waktunya 2 kali 50 menit, dan indikatornya menjelaskan bagaimana strategi marketing bisa diterapkan. Karena usaha itu tidak hanya membuat saja, tetapi bagaimana cara menjual usaha tersebut, produk tersebut bisa laku dengan inovatif kreativitasnya. Dan menjelaskan marketingnya, bagaimana menjelaskan customer value-nya dengan bobot 5%. 12, masa itu mampu memberikan evaluasi rencana keuangan. Dalam usaha, laporan keuangan penting. Penting dibuat sekali. Kita akan melihat laporan keuangan, apakah untung atau ruginya. Analisa laporan keuangan sangat sekali dibuat dan sangat sekali dibutuhkan. Jadi materi pembelajaran hasil laporan keuangan, pembelajarannya diskusi, waktunya 2 kali 50 menit, indikatornya mampu menjelaskan modal awal. Berapa dari modal awal sampai akhir. Mampu menjelaskan penyusunan rencana aluran kasnya, menjelaskan raca dan laporan rugi laba yang bisa terapkan dengan bobot nilai 5%. Ke-13, mahasiswa itu mampu menerapkan operation plan, strategi bisnisnya yang belajar materi itu, tingkat fungsionalnya, ya, dan keputusan operasi. Itu materi pembelajaran yang diterapkannya. Dengan pengalaman mengajar diskusi kelompok, pertemuannya 2 kali 50 menit, dan indikator yang mampu menjelaskan strategi bisnis. Jelaskan strategi tingkat fungsional dan menjelaskan keputusan operasi dengan bobot nilai 10%. Ke-14 yaitu masih mampu menentukan HRD-nya. Perlu SDM diterapkan, yaitu materi pembelajarannya analisis SDM rencana usahanya. Penting sekali SDM itu diterapkan. Ya, dari segi pendidikan yang dapat menerapkan untuk memajukan suatu usaha dengan pengalaman mengajar, diskusi, lalu tatap muka 2 kali 50 menit, dan indikatornya mampu menentukan posisi SDM, mampu menentukan fungsi struktur organisasi, dan mampu menentukan uraian tugas dengan bobot nilai 5%. Pertemuan 15 yaitu masih mampu membuat proposal model kanvas. Jadi model kanvas penting dijalankan materi pembelajaran itu, model kanvas. 1 lembar
dari awal sampai akhir selesai semua. Itu yang saat ini diterapkan oleh mahasiswa. Ya, dengan pertemuan diskusi, tatap muka 2 kali 50 menit, dan mampu menjelaskan bagaimana model Canvas diterapkan di lapangan dengan bobot nilai 5%. Dan yang ke-16, yaitu ujian akhir semester yang dilakukan dengan presentasi proposal dari mulai usahanya, perencanaan usaha sampai jadi, sampai produk, dipresentasikan hasil tersebut. Bobot nilai 15%. Motonya, berpikir kreatif, bertindak inovatif, menjadi wirausaha yang tangguh. Terima kasih. Akhir kali saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya ajarkan di sini sekarang itu tentang deskripsi bisnis, ya. Deskripsi bisnis, ya. Apa itu deskripsi bisnis yang kita lihat di sini? Jadi bisnis itu penting dibuat untuk menjelaskan singkat bidang usaha, ya, yang bisa dijalankan. Bisnis, tujuan bisnis intinya apa? Kira-kira? Dapat untung, ya. Di mana-mana bisnis tujuannya mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dalam bisnis usaha itu? Membuat sebuah produk atau jasa. Wah, tangan ya, jangan saya. Kita lihat produk, jasa, ya kan? Tapi biasa usaha itu ada untung dan ada rugi. Kalau untung kita senang, rugi apa terjadi? Sedih. Sudah langsung. Hal biasa itu, ya. Usaha itu hal biasa. Tapi manajemen itu penting sekali dalam usaha. Banyak UMKM, usaha kecil, mikro, dan menengah ini lemah di pembukuan. Mereka menjual, tulis, ya kan? Menjual, tidak punya pencatatan. Sehingga banyak mengatakan, kenapa ya saya tuh udah belanja dengan uang banyak, barang habis, untung nggak ada. Berarti apanya yang salah? Pembukuannya, kan? Ini banyak terjadi masalah pembukuan. Yang kedua, pemasaran, ya. Pemasaran, gitu. Menciptakan produk bagus, pasarnya tidak ada. Nah, jadi itu pemasaran tuh lemahnya di situ. Yang ketiga, apa kira-kira? Modal katanya. Betul modal? Jadi perlunya modal. Ini sekali lagi, ya. Modal, manajemen usaha penting kita jalankan, ya. Dan juga produk itu, lihat tempat mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Gimana mempengaruhi tempat? Ramai atau tidaknya? Pelanggan, tempat, kan? Iya. Tempat mempengaruhi usaha kita bisa maju dan tidak, gitu, ya. Indomart menciptakan tempat pasti yang strategis. Iya. Kenapa? Ya kan? Itulah mencari keuntungan di situ. Cina itu dalam berdagang untungnya kecil, tapi berjalan banyak. Ya. Pembukuan. Usaha besar pembukuannya bagus. Ya. Marketingnya jelek. Jagoannya tangannya. Marketing pengaruh kan? Marketing, pemasaran. Makanya setiap produknya bagus, pemasarannya nggak ada, itu. Pelayanan, zona pelayanan harus bagus, mantap, dan produknya. Ini yang banyak terjadi di sini, ya. Ya, jadi contoh, saya lihat produk-produk dari keran di Surabaya atau juga di Cirebon. Di Cirebon, ya. Keran Surabaya kan banyak laut, di Cirebon ada keran. Ya. Bisa dibuat kerajinan, bisa dibuat helm keren, bisa dibuat unik, ya kan? Nah, ini gimana buat teman-teman kira-kira? Ya? Kreatif, ya. Lagi cerdas, bagus, berinovasi, menarik, ya kan? Menyala. Nah, harga boleh mahal, betul? Ya.
semakin sulit dicari, semakin langka harga semakin mahal. Jadi kalau kita lihat, nah ya, seperti buboko ini ciptakan. Maka untuk apa sih menciptakan buboko gini? Buat nasi. Buat nasi, betul. Ya, kalau di daerah ciri khas ini ya. Ya ada. Kalau di kota harus pakai apa sekarang? Pasti magicom. Ya. Kertas nasi. Kertas nasi. Ya. Tapi inilah seninya kan. Ya. Bermotif. Seni ada Kalau teman-teman di dekat Gasibu, Kota Bandung, dekat Gasibu itu ada yang namanya rumah makan bancakan. Oh ya. Makannya pakai apa? Pakai rota. Apalagi piringnya pakai Rota. piring seng. Oh, piring seng. Belum pernah. Salah nih ngomong, kok juga benar gitu ya. Gitu, pakai piring seng gitu. Sehingga zaman dulu waktu kecil makannya pakai gelas. Iya, pakai gelas. disuapin mama. Iya, pakai piring. Disuapin. Tapi piringnya, Ya, piring seng. kalau Iya, waktu pakai. kecil kalau piring biasa pecah terus ya kan? Iya. Yang plastik kalau sekarang. Iya. Dulu piring seng. Nah, itu jadi rumah makan ciri khasnya begitu ya. Pakai piring seng. Nah, itu. Jadi itu ciri khas makanan Sunda. Makanannya mahal, tapi pengunjungnya banyak gitu ya. Kita lihat. Ini buboko kembali kita lihat kerajinan. Kerajinan ini banyaknya dari mana kalau di Jawa Barat? Cirebon. Sumedang. Sumedang, Ada di Garut. Garut, Garut ada. Garut tahu, ya kan? Garut itu Kulit. dodol. Iya. Kulit. Cirebon, Sumedang. Apalagi Tasik. Tasik, nah, Tasik ini sentranya Kupat tahu. kerajinan. Iya. Dodol kerap ini dari Tasik. Makanya orang mengatakan kerajinan, larinya ke Tasik. Yes. Ya, Raja Pola, Ya, ada kulit, jangan Garut. kulit, Garut. Ya ada sentranya masing-masing. Air. Tapi pas Palu lihat ternyata produksi kerajinan itu dari Majalengka itu udah ada banyak. Majalengka setelah diproduksi dikirim ke Tasik. Kayak di Bali, sob. Ya. Ya. Kalau ke Bali kita pergi pasti lari ke Banyak turis. Krishna. Ya. Ya. Beli anyaman. Anyamannya tulisannya Bali. Padahal buatan Tasik. I love Islam. Ya. Kaos Bali. Padahal buatan Cina. Bandung. Ya. Cina. Padahal buatan Kabupaten Bandung soalnya. Cuma mereknya aja. Pangandaran, ya kan? Kaos, padahal buatan Bandung. Bandung ini terkenal, Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi terkenal dengan UMKM mikro. Ini banyak sekali yang kita lihat. Ya. Nah, kita lihat masih banyak sekali. Fashion baju Fashion. dari mana? Ya, Cisarua. Cisarua. Penyanyi terkenal itu Lesti. bajunya berapa? Banyak. 2 jutaan. 2 jutaan. Mungkin. Ipan Gunawan 50 juta. Ipan Gunawan 100 tergantung bahan. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta sekali pakai. Wajar kan? Wajar. Nah, dapat batik pasar baru. Kadang ada juga baru jalan-jalan Kabupaten Bandung. Beliau desainnya dari Kabupaten Bandung, tapi belinya dari Magelang. Kenapa kok nggak produksi di Kabupaten Bandung? Nyari desain yang bagus. Cari desainnya udah ada dia. Harga. Ya, harga membuat batik mahal. Jadi pesannya langsung dari Magelang. Batik itu mahal yang batik tulis atau batik cetak? Tulis. Kenapa mahal? Ya. Ada yang harga batik tuh 40 juta di batik Komar coba lihat. Ada yang 30 juta, ada yang 500, ada yang 200, tergantung kan? Tergantung cara pembuatannya. Inilah UMKM kita dalam berbisnis dan berwirausaha ya. Banyak yang kita lihat. Nah, menurut pendapat teman-teman, pakaian anak-anak sama pakaian dewasa mahal mana? Kenapa? Bahannya, ukurannya, Model. model, Detailnya. detailnya, Warna.
Warna. Lucu. Lucu. Nyaman. Banyak. Bermerek. Iya. Betul, pakaian anak tuh lebih mahal loh. Nanti teman-teman, ibu-ibu nih, Untuk segede gitu. Teman-teman nanti kalau punya anak kaget beli ini, ya. Baju 300, baju 2,5. Dipikir, kenapa mahal pakaian anak? Pangannya yang gak gatal dan bikin iritasi. Nah, bahan bisa. Tapi karena barang itu semakin gak ada pesaing kan? Iya. Cari pakaian anak tuh sulit. Ya, supermarket tertentu yang menjual. Jadi barang semakin langka, harga semakin mahal. Tuh, kita lihat ya. Ini dari segi wirausaha. Tapi UMKM kita banyak membuat produk-produknya orang dewasa banyaknya. Kalangannya. Nah, ada juga yang dia dapat tetap anak-anak. Rezeki Allah sudah ngatur ya. Ini dalam bentuk wirausaha seperti tadi ya. Batik juga ya, dan masih banyak. Kuliner, ciri khasnya ya. Ciri khas kuliner mana yang terkenal? Bandung. Apa ciri khas kuliner sekarang? Garut, bakso aci. Bakso aci. Iya. Seblak. Ya. Burayot. Cilok. Burayot. Apalagi yang terkenal? Burayot. Ya. Burayot. Batagor dari Bandung. Batagor. Ya. Ibu Seblak. Dimas. Bakso. Ibu Nah, Dimas. rumah makan Ibu Dimas. Irek Astro. Terkenal namanya Ibu Dimas tuh? Ya. Jukut goreng. Sambelnya lenca. Lenca. Sambal lenca. Dan dirapan. Nah ini, betul kan? Iya. Ini yang bisa kita jalankan. Ya sedikit demi sedikit kan? Sedikit demi sedikit, lama-lama Lama-lama jadi bisa jadi bukit. bukit. Perlu proses. Ya. Ya. Apakah Ibu Imas langsung naik? Iya. Perlu proses kan? Ya contohnya Promosi. seperti sate marangi aja. Ya. Betul? Sate marangi di Pura. Apakah dia langsung besar? Proses kan? Tapi sekarang terkenal di mana-mana. Ya. Sate marangi. Nah itulah dalam segi UMKM. Dalam usaha itu kita harus sabar jualan itu. Harus sabar. Tidak boleh emosi gitu ya. Nggak bisa dalam dagang itu emosi dikeluarkan. Butuh kesabaran, butuh doa, ya. Nah, dan rajin, tekun, pangkal, pandai, hemat, pangkal, Kaya. Yang kita lihat, yang sabar dalam dagang itu. Apakah harus mengalami? Alami. Apakah mengalami kehancuran? Sering, ya. Tapi dari hancur itu saya belajar sedikit, lama-lama kita bisa jadi bukit, ya. Dan juga kita evaluasi. Orang yang sering gagal bisa sukses. Ya. Kenapa? Belajar dari kesalahan. Bersakit-sakit dahulu. Waduh, bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang Kemudian. itu hal biasa. Ya. Jadi, nah, menurut teman-teman, nih, usaha itu ya lebih baik kita merintis sendiri dari awal sukses atau membeli usaha yang sudah ada kita beli. Beli. Beli yang udah jadi kita beli atau merintis sendiri. Tergantung modal. Merintis. Coba kalau beli gimana? Kalau beli ya tinggal lanjutin ya, nggak ada langganan. Tinggal lanjutin, sudah ada, asal ada cuannya keluar. Ya. Kenapa merintis? Hanya kenapa? Karena kita bisa mengeluarkan inovasi baru hebat, tangannya hebat. Ya. Perlu mengeluarkan inovasi. Siapa inovasinya? Kayak yang belum ada nih apa gitu. Ya. Biar booming gitu ya. Ya. Yang lagi booming apa sih makanan itu? Sebelah gitu, yang pedas. Ya. Nah itu, ya. Keripik setan gitu ya. Gitu nih. Jadi banyak kan basreng. Inilah yang bisa digunakan ya. Jadi membeli perusahaan sudah ada, kalau sukses bagus. Ya. Tapi biasanya lebih baik itu kalau merintis sendiri, sukses sendiri, bagus sendiri, wah itu luar biasa.